Kalau seandainya kamu masih tetap pengen berkontribusi, pergi ke lapangan cari tahu yang benar. Kalau enggak, lebih baik keluar. Ngobrol motivasinya dia. Saya jadi ingat kata konsumen saya yang jualan serabi di Klaten. Itu gini, nek misal kamu mau usaha tidak punya modal, kamu punyanya apa, itu ditaruh dulu. Dulu dia itu cuma ada gerobak satu, meja satu, sama kursi dua, Mas. Dikomplain sama yang beli. Loh, saya mau beli kok disuruh berdiri. Akhirnya motornya dijual untuk melengkapi. Itu selama 6 bulan dia untung untuk ngisi warung, ngisi warung. Sekarang punya 3 cabang. Omsetnya per bulan 100 juta. Ini sih nggak bisa makan. Gitu. Sekarang berapa kambing gelimis segini? Makanya saya bilang, saya punya pengalaman nih loh. Bos saya tuh dulu yang di Kurita itu ya, pas pertama ya. Itu orang ini orang Singapura. Saya ngeliat gitu kan, lah handphonenya itu ya pas waktu itu handphone manual loh, Sony Ericsson gitu. tebel ya. Terus punya kalkulator yang karce yang besar itu. Iya tuh besar, yang penting ada plus minus kali bagi tambah kurang persen. Terus digitnya banyak. Lah nama? Lah yo ini yang berfungsi, dia bilang gitu. Betul. Bilang kita gitu. Lah yang ada sintangan kos itu untuk Untuk kalkulator anak buah. Wah, saya pikir-pikir ya benar juga loh. Dia ngitung duit lagi kan, hitung-hitung. Wah, ini berapa persen ini? Hal yang nggak pasti. Iya, itu ini anak buah, dia bilang gitu. Lah dia handphonenya gitu. Terus dia bilang ke saya kan, ini Nok, katanya gitu. Itulah orang-orang kita, orang-orang di Indonesia itu begitu, dia bilang itu saya. Makanya Indonesia itu market yang paling empuk gitu. Apa aja yang baru mesti disambut di Indonesia. Konsumtif. Iya, dia bilang gitu. Nah, makanya dia bilang, saya bilang kan, iya Pak, dia bilang gitu kan, sekretaris Bapak ini segala macam handphonenya ganti-ganti. Iya toh, pokoknya ada yang baru ganti. Dia enggak. Makanya dia bilang, itu mental-mental anak buah itu katanya gitu. Betul. Ya benar kan? Betul. Terus makanya saya ini karena untuk sekolahnya ini bukan nomor saya loh ini. Nah, kalau saya cuma pakai Samsung lipat itu, saya terbawa sampai sekarang. Karena apa? Orang kalau penting telepon. Gitu loh, WA ini yang gratis itu nggak penting itu. Siap. Kalau ini tuh penting, kalau penting dia pasti telepon. Telepon. Nah, itu. Dan saya pun begitu, kalau penting pasti saya telepon. Saya diajarin begitu. Terus satu lagi saya diajarin gini. Dia bilang, saya pernah meeting sekali loh, sama dia. Jadi ada saya nanganin Krakatau Steel dan ini tuh di sana ya, di Cilegon dulu. Nah, dia paling benci itu kata-kata ini. Jadi dia pernah marah besar itu kan. Nah, ya senior nih, saya baru masuk loh padahal. Yang lagi meeting, ada krusial lagi diserang sama kompetitor gitu loh. Kita di Krakatau Steel, nah treatment ya. Nah, jadi dia nanya, dia sengaja datang dari ini tuh, karena memang Krakatau Steel tuh istilahnya customer besar lah. Datang dia dari Singapura. Ya, ada apa nih gini-gini? Terus ditanya satu-satu, menurutmu gimana gitu. Jadi ada senior saya tuh yang ngomong gini, mungkin gini Pak, langsung di stop sama dia, marah besar. Diselang ya? Iya, langsung di ini. Kamu kalau nggak ngerti urusannya, lebih baik nggak usah meeting, keluar saja. Kenapa? Dia paling benci kata mungkin. Kalau katanya, itu kata-kata orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau nggak ngerti, karena apa? Kita ini meeting penting ini. Kalau salah inputnya, pasti salah actionnya. Mau sepintar apapun yang ikut meeting. Betul. Lu marah besar. Kamu kalau merasa ini katanya gitu, langsung keluar aja, nggak usah ikut meeting. Digituin kan? Wah, saya kaget kan. Ganas punya taring. Punya taring. Lah iya, udah senior loh kan. Anak ITB Teknik Kimia juga kan. Udah senior orang Cirebon, masih ingat saya Pak Karto itu. Wah, disuruh keluar kan. Buset. Wah, ngeri amat ini kan.
Akhirnya saya baru dapat cerita, istilahnya itu. Dan sampai sekarang pun karena saya misalnya anggota jauh ini, saya pakai juga jurus itu. Jadi kalau nggak ngerti lebih baik nggak usah ngomong. Kenapa? Itu akan merusak keputusan. Kalau seandainya kamu masih tetap pengen berkontribusi, pergi ke lapangan cari tahu yang benar. Kalau enggak, lebih baik keluar. Wah, itu tadi saya kasar-kasar itu. Tapi ada betulnya. Udah, dan itu memang benar benar. mindset. Iya. Karena apa? Kita kadang-kadang kan di bagian level atas, level manajemen itu kan nggak ngerti. Kita bukan orang lapangan. Kita cuma nerima input dari ini. Salah inputnya, kita sepintar apapun pasti akan salah keputusan. Salah keputusan kalah perang gitu. Intinya gitu aja. Ujung tombaknya ini, jadi jangan sampai salah info nih kamu nih gitu. Kalau kamu salah info, wah hancur kita gitu. Dia paling penting, mungkin gini pak, enak banget itu pas awalnya itu. Wah langsung taringnya langsung keluar, kamu keluar aja. Kamu merasa nggak mengerti, nggak tahu urusan, keluar aja. Malah bikin rusuh kamu kalau ikut. Ya keluar. Ini harus sering-sering sowan sini saya. Ada yang berniat begitu tuh, ya memang dalam tanda petik harus ini tuh, harus disupport, support mentalnya. Karena apa? Sebenarnya kita ini kan sebenarnya gini, nggak ada orang yang kita ini masing-masing, saya punya kelebihan dan kekurangan yang sampean juga nggak punya. Sampean juga seperti itu. Yang saya juga nggak punya. Jadi kita ini aslinya masing-masing punya dikasih sama Tuhan itu. Ibaratnya tangan kanan ini kelebihan ini, yang kita nggak punya, yang kita punya orang lain ini nggak punya semua. Itulah yang dikasih senjata sama Tuhan untuk kita survive dalam hidup ini. Nah tinggal kita gali itu mana. Nah tangan kiri ini tameng nih, untuk kita bertahan nih. Jadi ibaratnya idealnya orang punya senjata, punya tameng gitu. Tapi seminimal-minimalnya Tuhan tuh kalau kita nggak ngerti kelemahan kita, ibaratnya kelemahan kita supaya kita tameng dari serangan orang, minimal kita harus punya senjata. Tahu senjata kita apa. Karena apa? Ya itulah yang dikasih Tuhan ke kita untuk survive. Kita nggak ngerti tameng boleh gitu. Idealnya kan ngerti nih. Kelebihan kita apa, kurang kita apa. Tapi kan banyak orang yang nggak ngerti kekurangannya. Kelebihannya dia biasanya tahu. Nah, itu loh. Siap. Ya, kita harus ini gitu. Inilah yang dikasih Tuhan untuk apa kita survive. Kalau saya kan apa ya sing gawe ben beda, biar beda gitu. Jadi itu benar. Jadi gini loh. Kita kalau hadir itu, kita sebagai pendatang baru itu harus ada diferensiasi dengan yang ada. Itu loh. Cuman kompetitor yang bodoh yang dia lebih jelek dari yang ada. Jadi kita harus ada diferensiasi dari yang ada itu. Diferensiasi itu maksudnya, contoh saya ya. Saya di Kalimantan. Perusahaan kimia itu umumnya disupport dari Jawa. Ya. Saya bahan baku yang saya datang ke Kalimantan. Di Kalimantan saya blend. Supaya apa? Saya bisa kompetitif harganya. Karena orang pasti mencari yang kompetitif gitu. Kalau kualitas mah udah pasti. Nah, orang akan mencari kompetitif. Harga yang kompetitif. Ya satu-satunya cara biar harga kompetitif. Karena apa? Contoh ya. Saya ngirim chemical udah jadi gitu kan. Orang ngirim chemical udah jadi di perusahaan saya dulu lah. Ya toh? Nah, itu kan misalnya campuran aktifnya itu 5%, ya toh? Nah, selebihnya kan ada air, ada macam-macam kayak gitu kan. Nah, dia kirim 1 ton. Berarti kan air yang banyak dia kirim dari sini. Kalau saya, ya toh? Cuman yang 5%-nya yang saya kirim. Saya blend dengan. Nah, berarti apa? Ongkos kirim sana kan? Ya kan? Kalau saya ngirim cuma 5%. Dia ngirimnya 1 ton ya. Nah, biaya kirim berapa dari Jawa ke ini? Gitu. Nah, saya bawa ke sana yang 5%, air Kalimantan sama aja sama air Jawa saya bilang. Iya kan, saya bikin di sana gitu. Otomatis sama, harga saya lebih kompetitif. Saya bisa bilang berapapun harga ini, saya bilang saya bisa saingi. Nah, bisnis itu trust, itu kepercayaan.
Yang mahal itu sebenarnya bukan modal, jaringan. Nggih. Gitu. Yang mahal di semua ini jaringan. Jaringan link ya. Nah, link itu. Gitu. Karena apa? Banyak barang yang ini, kenapa orang harus beli ke kita, itu prinsip. Ya kan? Bisa harga, bisa apa? Ya kualitas, bisa kepercayaan personal. Nggih. Nah, saya bekas orang lapangan juga ya, kepercayaan personal itu. Soalnya Ada yang ini, cocok-cocokan iya, gitu. ada yang ini itu loh, gini loh. Apa? Saya keluar loh, saya bikin ini, langsung beli, saya pindah langsung. Nggih. Soalnya Karena sudah, apa? sudah cocok sama Karena yang saya ini untuk saya bukan beli karena perusahaan apa, tapi karena apa? Karena saya anggap kamu saudara.